Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini hari Minggu, malam Senin nih. Kembali lagi di dialog gue. Dialog asik, logis, unik dan edukatif. Ngono gak sih? Lupa sama slogannya sendiri, gak apa-apa. Narasumber hari ini masih sama seperti yang episode 1 ya teman-teman. Gak apa-apa karena emang belum ada rencana juga sih mau ngundang yang lain. Karena emang temen saya sehari-hari cuma dia doang gitu gak sih yang bisa diajak ngobrol di podcast maksudnya. Kalau yang lainnya ya ada sih. Hari ini kira-kira enaknya ngobrolin apa nih Kak? Kayaknya yang obrolan kemarin masih belum selesai gak sih? Diskusi kita terkait HTS. Yang mana? Yang kemarin kakaknya kan di episode 1 tak minta tips gimana sih Kak jadi orang yang sangat friendly gitu. Nah sekarang coba dong diperkembangkan lagi tips-tipsnya, atau mungkin membahas satu hal yang penting di masa depan gitu. Nggak ada kayaknya. Ada pasti. Apa ya? Ayo Kak, nggak apa-apa, sharing aja. Kakaknya kan sebenarnya suka banyak cerita nih teman-teman. Iya sih, cuma kalau dibaksa kayak gini nggak ada cerita. Aku yang maksa sih. Padahal enggak. Padahal emang dia sebenarnya punya problem di hubungannya teman-teman. Cuman dia itu kayak yang apa ya? Nggak untuk dipublikasikan gitu, tapi aku tahu dia sebenarnya pengen bercerita tentang kehidupannya. Oke, tak kasih pertanyaan dulu ya Kak. Boleh. Kalau misalnya dalam hubungan itu ada dua pilihan, pilih LDR atau enggak, kira-kira kakaknya pengen yang mana? LDR sih. Kenapa tuh? Sejauh ini sih LDR kayak yang sering dijalani itu LDR sih. Oh, karena emang kan dapetnya dari sosmed ya rata-rata, jadi kayak betul sekali ya. yang lebih mudah dijalani dan nggak pengen juga ya kenal terlalu jauh ketika di offline gitu ya. Jadi mendingan menjalinnya dengan hubungan LDR gitu. Tapi nyaman nggak sih kalau orang LDR itu? Karena saya pribadi itu tipikal orang yang nggak bisa tuh kalau LDR gitu. Nyaman-nyaman aja ya, tergantung situasi dan kondisi. Kenapa? Emangnya kakak nggak overthinking atau apa gitu? Ya overthinking udah pasti Iya ya, sih. pasti overthinking ya. Oke. Cuma ya kalau LDR itu lebih ke gak terlalu menghabiskan energi sih. Seenggaknya kayak misal capek, Iya. kita bisa istirahat dan mematikan sosmed gitu loh, kan gak diganggu. Oke, sedangkan kalau pacarannya nggak LDR Iya. itu kan kita ya paling nggak dalam 1 minggu pasti ada ketemu betul atau banget. ya meet lah yang ala-ala anak sekarang kayak gitu. Tapi nih Kak, kalau namanya orang LDR kan pasti tadi dibarengi dengan overthinking nih. Ada nggak sih kayak pikirannya Kakak, wah orangnya di sana nih kita nggak tahu lagi ngapain, bisa jadi sama orang lain yang kita itu dibohongin, nggak jujur gitu loh. Atau memang dari kakaknya dalam hubungan itu sudah ada komitmen yang lebih untuk ya kita harus terbuka, komunikasinya harus lancar kayak gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Ada sih kalau itu. Kalau misal dari awal itu HTS kayak gak ada komitmen apapun ya, cuma sama-sama nyaman, jalanin aja gitu, sama-sama kita nyaman satu sama lain gitu kan. Itu jatuhnya gak bisa, maksudnya gak bisa overthinking yang sampai sebegitunya sih. Cuma kayak sadar kita ini siapa gitu, sadar posisi sih tepatnya. Cuma ketika emang dari awal udah komitmen, kayak ada omongan seenggaknya status pacar atau apapun untuk ke depan, itu mungkin bisa aja ya kayak gitu. Namanya hubungan kan apalagi jauh ya, dan zaman sekarang itu gampang banget. Kalau emang mau selingkuh itu gampang banget gitu gak sih? Dan kita nggak bisa ngontrol sepenuhnya ya, kecuali emang HP-nya disadap gitu. Tapi itu sih posesifnya keterlaluan gak sih? Dan kakaknya sendiri mau nggak sih kalau diposesifin kayak gitu sama pacarnya? Pasti nggak nyaman. Kembali lagi ke orangnya kalau kayak gitu. Jadi mau berusaha apapun sekeras kayak ngelarang-larang,
Oke. Kalau dia emang dari awal udah mau niat selingkuh banyak Oke. kayak yang lain gitu, Oke. ya pasti ketahuan juga. Iya Ngapain kita sih, capek-capek benar. nyari tahu gitu. Cuma kalau emang dari awal udah komitmen, berarti kita harus yakin sama percaya gitu loh. Oke. Ketika kita ragu atau nggak bisa percaya sama dia, loh harus dipertanyakan kan Bener. rasa sayang dan rasa Bener. sukanya. Loh kenapa? Masa hanya karena itu kayak gitu bener loh banget. ya. Sepele nggak sih kayak Bener. gitu? Sedangkan hubungan yang seperti ini kan udah bukan yang kayak cinta monyet-monyet gitu Bener nggak sih? iya. Udah Hubungan di dewasa fase, gitu loh. bener banget. Nggak yang harus menye-menye Bener, setiap bener. ngapain Iya. harus pamitan, Iya, harus itu chat, gampang lagi gini ilfil ay gitu, kayak gitu. iya. Bukan yang kayak gitu. Iya bener sih, bener. Jadi sebisa mungkin meskipun LDR itu nggak harus yang posesif banget gitu ya, meskipun emang kita nggak tahu sepenuhnya kegiatan dia apa gitu. Iya. Tapi kalau misalkan suruh milih nih kak, kayak yang sebelumnya pernah kita diskusikan juga, misalkan kakaknya pilih LDR yang nantinya jodohnya adalah dia, atau pilih ketemu setiap hari tapi ya bener sih dia jodohnya juga gitu loh. Jadi dalam masa-masa mempersiapkan diri, memperbaiki diri menuju halal, itu mendingan kamu ketemu setiap hari atau ya banyak interaksi secara offline, atau emang harus LDR full baru nanti nikah gitu. Kalau aku sih yang LDR full terus nikah. Soalnya Gitu. apa? Kalau kayak gitu lebih karena kita jauh ya, jadi Iya. nggak gampang salah paham, nggak gampang mempermasalahkan hal-hal sepele Oke. gitu kan. Karena juga udah di tahap hubungan dewasa kan. Bener. Bayangin deh kalau interaksi setiap hari, Bener. sering tatap muka gitu, pasti perasaan bosan itu lebih Iya sih. berkemungkinan Bener. yang offline temu setiap hari itu kayak gitu sih kalau aku ya sebenarnya. Cuma ya jujur ya pasti perasaan kesepian itu pasti ada Iya, ya. oke. Susahnya paling di situ. Iya sih. Cuman kalau saya pribadi sebenarnya orang yang nggak bisa menjalin hubungan LDR. Karena apa? Karena saya adalah Virgo yang sangat overthinking dengan kehidupan pribadi saya maupun apalagi sampai di pasangan ya. Karena saya pribadi aja sering overthinking dengan kehidupan saya meskipun saya tidak pernah bercerita ke teman-teman saya. Dan apalagi kalau sampai saya menjalin hubungan yang itu notabene harus jarak jauh, yang setiap hari nggak bisa ngekontrol nih dia lagi ngapain, dia lagi sama siapa, aktivitasnya ngapain dia. Meskipun itu adalah hal positif yang dilakukan, tapi namanya overthinking dari saya itu pasti ada dan saya nggak bisa gitu loh. Jadi saya mendingan daripada milih dari kedua itu, saya mendingan jomblo dulu sampai saya benar-benar ketemu iya, orangnya gitu. Jadi nggak mau menjalin hubungan entah itu pacaran terlebih dahulu yang setiap hari ketemu kayak, atau LDR yang bisa komunikasi via online, via WhatsApp dan lain sebagainya. Mendingan saya tidak menjalin dengan siapapun sampai di titik itu, karena saya takut ketika ya kalau LDR ya seperti itu, dan kalaupun offline pun sering ketemu pun ya kemungkinan buruk itu pasti akan ada gitu loh. Iya. Tuh, jadi kayak susah gampang ya jadi jomblo di umur yang bener segini banget. gitu loh. Kayak kita itu dikejar-kejar umur nggak sih? Iya. Cewek kok umur segini gini nah. Iya, apalagi kalau rumahnya yang desa-desa kayak gitu kan ya, Kalau waktu mudik itu nggak sih? Iya. Pasti pertanyaannya kumpul-kumpul "Mana keluarga rasanya kayak kok gitu. belum nikah loh?" Apalagi dibandingkan sama orang-orang Iya, bener yang banget. teman-teman kita atau mungkin Saudara. orang-orang dulu yang notabene mereka nikahnya itu di usia-usia yang masih muda gitu loh. Sedangkan kita lingkungannya orang-orang yang nggak menuntut untuk nikah itu harus cepet-cepet kayak gitu kalau di sini. Iya. Tapi kalau di lingkungan rumah mungkin emang lingkungannya orang-orang yang muda itu sudah pada nikah dan itu enjoy aja gitu loh. Iya sih. Dan itu menjadi pressure sendiri nggak sih buat kita yang masih nggak tahu kedepannya itu mau nikahnya sama siapa, planningnya itu gimana, dan kita aja di fase yang nggak tahu ini sebenarnya itu bingung ya. dia serius Iya, apa benar, enggak benar. atau gimana sih kayak gitu. Itu gimana sih kak menurut kakak Apa? kayak untuk menghadapi suatu hal yang
sebenarnya itu tuh penting-penting nggak penting gitu ya. Pentingnya emang kita itu ya penting ya nikah untuk menjalankan sunnahnya Rasulullah, untuk menyempurnakan ibadah kita. Cuman kalau ibadah itu harus diburu-buru kan juga nggak baik kan gitu loh. Kan bukan masalah cepat ya, lebih Iya. yang penting waktunya tepat gitu. Tapi ya dalam fase-fase ini lebih ke memperbaiki diri aja sih. Oke, siap. Nggak usah terlalu terburu-buru apapun sih. Soalnya kan kembali ke diri sendiri. Apakah mereka yang menanyakan hal-hal seperti kok belum nikah, kok belum ada pasangan umur segini sekian nah. Nanti Iya takut nggak laku gitu. Apakah ada jaminan di ke depan hari kalau mereka itu mau tanggung jawab ada Bener. apa-apa. Sedangkan mereka Apalagi cuma iya, yang sekarang itu banyak nikah muda kan. Iya. Juga banyak kayak perceraian muda gitu nggak sih? Bener-bener kayak baru nikah berapa tahun. Jadi nggak ada sekarang itu ketika menikah pun belum belum pasti itu langgeng Bener. sampai tua Iya, gitu loh. bener. Jadi khawatirnya kita karena sekeliling kayak semakin maju zaman, betul sih. semakin mudah untuk mendua segampang itu Dan kita perceraian nggak gak sih? nggak sih kayak dia itu di depannya kita Bener. gimana, di belakang kita gimana. Iya sih, kalau orang dulu saya percaya memang mungkin ayah ibu kita itu mereka kalau dulu nikah adalah final hidupnya dia. Maksudnya Iya, bener. itu tujuan mereka untuk saling bersatu. Oke, sudah selesai. Maksudnya jarang loh ada ayah ibu kita yang mungkin bercerai hanya hal-hal sepele seperti zaman sekarang kayak gitu. Sedangkan zaman sekarang kalau kita lihat kebanyakan orang itu menikah ya hanya sekedar formalitas. Oh, aku suka kamu, kamu suka aku, orang tua merestui, oke kita nikah. Nggak dipikir secara matang, persiapan secara finansialnya, materinya, pikirannya, mentalnya itu kayak masih belum sepenuhnya 100% siap. Dan saya rasa kayak temen-temen atau mungkin ya kebanyakan public figure yang beredar di sosial media itu kan banyak sekali kasus perselingkuhan atau mungkin bercerai hanya masalah ekonomi Iya, betul. atau apalah yang hal-hal yang sebenarnya itu bisa loh kita siapkan sebelum nikah dan kita matengkan dulu, nggak harus seburu-buru itu gitu. Ya benar-benar. Emang susah ya. Kita skip sebentar ya teman-teman karena masih ada azan. Oke guys, karena ternyata durasi kita sejauh ini sudah lebih dari 10 menit, jadi sekalian kita closingan aja ya. Gimana nih Kak, dari sekian menit pembahasan kita tentang per-HTS-an dan gak tahu ya, diskusi untuk hal-hal masa depan yang kita sendiri gak akan pernah tahu kedepannya kita akan seperti apa dengan orang-orang halu yang ada di pikiran-pikiran kita setiap harinya. Ayo berikan informasi akurat kepada seluruh pendengar. Apa ya? Nggak tahu Kak. Nggak ada aja. Nggak ada. Kosong. Sekosong pikirannya karena dia sendiri juga nggak tahu. Karena dia nggak tahu guys. Kedepannya Lebih dia akan seperti apa. Mungkin saran. Jika ingin menemukan yang baik, maka jadilah baik lebih dulu. Gitu sih. Untuk yang mencari pasangan gitu. Jadi sebelum kamu menemukan pasangan terbaik versi kamu harus memperbaiki diri dulu seperti yang kamu ekspektasikan itu. Gitu teman-teman. Jadi mungkin ini ya obrolan kita hari ini yang gak sebegitu bermanfaat sebenarnya, cuman ya biar gak gabut aja malam Senin ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di podcast di episode selanjutnya. Semoga jadi diskusi hari ini bisa agak bermanfaat untuk teman-teman pendengar semuanya. Bye.